Tribun News Today. Halo Tribuners, berjumpa dengan saya Delta Gonzales dalam Tribun News Today. Untuk edisi hari ini kita mulai dari berita nasional. Gitaris Slank Abdi Negara ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Telkom Indonesia. Dalam rapat umum pemegang saham, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk sejumlah tokoh untuk menggantikan Dewan Komisaris yang lama. Lantas, apa saja tugas Abdi Negara? Sebagai komisaris, Abdi bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar. Komisaris juga bertugas memberikan nasihat kepada direksi. Tugas komisaris ini tertuang dalam pasal 108 UU RI nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Abdi selama ini memang dikenal sebagai seorang seniman senior. Meski begitu, ternyata dirinya juga banyak berkecimpung dalam dunia digital. Menurut Senior Vice President Corporate Communication and Investor Relations Telkom Indonesia, Ahmad Reza, Abdi Slank pernah duduk sebagai tim pakar penyusun UU Hak Cipta dan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Tribuners, viral di media sosial foto kilatan cahaya yang melintas di atas puncak Gunung Merapi. Foto itu tersebar di media sosial pada Kamis 27 Mei 2021. Kilatan cahaya yang berwarna hijau kebiruan yang seolah masuk ke dalam kawah itu diduga adalah meteor yang jatuh. Peneliti Pusat Sains Antariksa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Rorom Priyantikanto, menduga kilatan cahaya tersebut adalah sebuah meteor. Rorom mengungkapkan dari foto tersebut sulit dikonfirmasi apakah ada serpihan meteor yang tersisa dan sampai ke permukaan. Sementara itu, Balai Penyelidikan Pengembangan dan Teknologi Kebencanaan Geologi menerangkan, kamera CCTV Gunung Merapi yang berada di Deles juga sempat merekam kilatan cahaya itu. Kilatan cahaya tersebut terekam kamera CCTV yang berada di sisi timur Gunung Merapi pada 27 Mei 2021 pukul 11:08 malam. BPPTKG mengatakan tidak ada sinyal yang signifikan dari data kegempaan. Selain itu juga tidak ada laporan mengenai suara ataupun kilatan cahaya dari pos-pos lain pemantau Gunung Merapi. Dari kabar selebriti, Tribuners, demi mengobati penyakit autoimun yang dideritanya, Ashanty sampai menjalani pengobatan ke Turki. Di Istanbul, istri Anang Hermansyah ini ditangani oleh dokter di rumah sakit terbaik. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, Ashanty lantas menjalani serangkaian pemeriksaan, di antaranya pengecekan darah dan analisa beberapa organ lainnya. Bahkan ibu dua anak ini ditemui oleh 3 dokter ahli yang berbeda, yakni dokter imun sistem, dokter untuk alergi, dan dokter hormon. Ashanty hanya ingin tahu mengapa penyakitnya ini tak kunjung sembuh, padahal sudah banyak mengonsumsi obat hingga ketergantungan. Diketahui penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang tubuh si penderita itu sendiri. Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun. Beberapa di antaranya memiliki gejala awal yang sama, seperti kelelahan, otot pegal, ruam di kulit, demam, rambut rontok, sulit konsentrasi, hingga mudah kesemutan. Kompetisi musim 2020-2021 telah berakhir. Juventus kini tak lagi memakai Andrea Pirlo sebagai pelatih mereka. Baru semusim menukangi La Spezia Signora, Pirlo terpaksa harus angkat kaki. Kendati demikian, Andrea Pirlo telah sukses memberikan 2 trofi, yakni Supercoppa dan Coppa Italia. Di Serie A, Pirlo pun hanya sanggup membawa Juventus finish di posisi 4 tanpa Scudetto di musim ini. Meski Juventus sudah mengamankan tiket di Liga Champions untuk musim depan, namun tak membuat direksi Juve luluh. Dari total 52 pertandingan, Pirlo meraih 34 kemenangan, 10 imbang dan sisanya kalah. Andrea Pirlo lantas menuangkan perasaannya di media sosial. Pirlo menyebutkan musim pertamanya sebagai pelatih adalah rumit dan luar biasa. Dia mengaku tak menyesali keputusannya untuk menerima tantangan sebagai pelatih waktu itu. Pria 42 tahun ini pun berjanji akan segera bangkit kembali untuk tantangan baru di depan. Sebagai pengganti Pirlo, si nyonya tua telah deal dengan sang mantan pelatihnya yakni Massimiliano Allegri.
Demikian Tribun News Today untuk edisi hari ini. Saya Delta Gonzales pamit undur diri dan jangan lupa untuk selalu ikuti episode Tribun News Podcast di Spotify. Sampai jumpa. Tribun News Today.